Baik, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Kak Uus akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, sehidup sesurga, menciptakan suasana rumah tangga layaknya surga dunia. Tapi izinkan saya membacakan pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @melati putih nan suci. Pak Ustadz ya. Melati putih nan suci. Nan suci. Putih melati nan suci. Putih melati nan suci ya. Siap. Assalamualaikum Ustadz Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya? Insya Allah boleh kan? Insya Allah. Dia jawab sendiri. Begini Ustadz. Siap. Saya tuh nggak pernah betah kalau diajak suami nginep lama-lama di rumah mertua. Karena saya harus berpakaian tertutup kalau di sana. Sementara kalau di rumah sendiri kan saya selalu berpakaian terbuka untuk menyenangkan suami ya, konteksnya Ustadz ya. Nah karena ini kan konteksnya di dalam rumah. Nah mungkin kalau sehari 2 hari sih oke lah gini di rumah mertua. Tapi kalau sampai lebih dari 2 hari, saya jadi merasa kurang seksi di mata suami. Nah karena kalau harus pakai baju tertutup, jadinya saya mohon maaf nih jadi males duluan melayani suami. Karena bajunya tertutup. Karena merasa tidak pede untuk menggoda suami. Iya, karena merasa kurang seksi di mata suami. Betul. Jadi kalau mau melayani suami males duluan itu. Takut suaminya repot kali buka banyak gitu ya, dibuka gitu kan. Iya. Dan gak enak juga di rumah mertua tuh. Iya, satu di rumah mertua lagi kan. Takutnya diintai sama mertua ya kan. Iya. Nah hal ini belum saya akui ke suami Pak Ustadz. Belum ngaku tuh, belum bilang. Belum. Selama ini saya cuma uring-uringan aja kalau diajak nginep ke rumah mertua sampai seminggu. Nah kalau saya ngaku ini ke suami, menurut Ustadz dosa nggak tuh Pak Ustadz? Bu. Ibu pernah ngalamin hal yang alamin si teteh yang tadi? Enggak ya? Enggak. Berarti ibu nggak pernah nyenengin suami. Si teteh yang tadi tuh udah usaha banget. Ketika di hadapan suami dia tampil seksi dan menggoda. Memang harus begitu kalau jadi seorang istri. Bukan di depan suami nggak tampil menggoda. Kalau ke tukang ojek tampil menggoda. Di depan suami apaan sih? Depan tukang ojek? Ya? Kalau depan tukang ojek? Tukang ojek. Kalau depan suami kan biasa gitu, depan suami. Di depan suami. Apaan sih? Nah, kang ojek lewat nih. Akang. Cek Odah. Akang Damang. Panjang juga rambutnya. Iya panjang. Ibu, si teteh yang tadi ketika dia di rumah mertuanya, dia tuh kayak uring-uringan. Kenapa? Karena dia merasa, aduh kalau di rumah mertua saya ini nggak bebas. Pengen dandan terbuka, kayak kurang sopan karena di rumah mertua. Dan saya ini mendem sendiri, saya nggak bilangin ke suami saya. Kalau saya bilang ke suami saya itu nggak nyaman di rumah mertua, saya dosa atau enggak? Ya tidak dosa ya teteh putih. Justru itulah kunci kebahagiaan di dalam keluarga, terbuka. Maksudnya terbuka ngobrol, tapi ngobrolnya baik-baik dalam kurung dengan nada yang sangat lembut. Sayang. Iya, Umi. Aku boleh bilang sesuatu nggak? Jangan bilang. Tapi janji ya kamu jangan marah. Kelewatan. Iya. Tapi janji kamu nggak marah. Iya. Soalnya aku takut nyinggung perasaan kamu karena ini menyangkut ibu kamu sebetulnya. Kenapa sayang? Ibu aku berbuat salah sama kamu. Ibu aku marahin kamu. Ibu kamu. Berarti kita saudara. Udah acting sedih jadi tawa saya. Okay. Sayang. Iya. Nadanya yang enak ya Bu ya, nadanya. Sayang. Iya. Aku tuh sebetulnya ingin membahagiakan kamu. Kalau di rumah kita, aku tuh bebas loh berpakaian yang bisa ngegoda kamu. Kalau di rumah mama, aku tuh malu. Kenapa malu? Kan mama kamu juga. Anggap aja mama kamu. Iya tapi kan kamu nggak tahu gimana kalau nanti mama kamu bilang sama aku, nanti aku dikira menantu apaan? Pakai baju yang terbuka begitu. Makanya aku tuh nggak betah. Kamu
kamu tuh nggak pernah ngertiin aku deh dari dulu. Terangkanlah, terangkanlah. Kalau ujung-ujungnya begini, bagaimana? Jangan, makanya ibu tahan emosi. Sampaikan baik-baik, nggak dosa. Justru itu harus Nah, lanjutin sama saya nih, Kang Bedu. Lanjutin. Gimana caranya agar surga di dunia kita dapat juga? Jadi keluarga kita tuh jadi surga. Kan kita berharap nanti sehidup sesurga. Amin. Di hidup kita dapat surga, nanti di akhirat juga dapat. Gimana caranya menciptakan suasana rumah tangga layaknya surga dunia? Gampang. Suaminya harus soleh, istrinya harus soleha. Ibu, Nabi itu udah ngajarin. Wanisa ukum min ahlil jannah, kata Nabi. Ini perempuan-perempuan calon penghuni surga di dunia aja udah kelihatan sifatnya seperti apa. Jadi kalau keluarga pengen jadi keluarga yang surga rumahnya, ibu harus jadi perempuan surga walaupun di dunia. Perempuan surga itu seperti apa tandanya? Al-wadud, al-walud, al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda. Terjemahnya ada di bawah ini. Panjang Ustaz terjemah. Perempuan-perempuan ahli surga, bapak-bapak nih, biar rumahnya jadi surga buat kita, maka ibu-ibu harus ngikutin Nabi. Yang pertama, perempuan surga itu adalah wadud, penyayang, lemah lembut. Kayak tadi suami pulang kerja, sayang, welcome home. Disambut. Bukan belum sampai pintu udah dijebretin duluan pintunya. Bu, ngapa lu pulang? Baru jam 11 emang udah dapat duit. Perempuan ahli surga wadud, lemah lembut, penyayang sama suami. Ah, sayang aku. Gemes gitu. Kang Bedu enak nggak punya istri kayak gitu? Enak. Enak banget. Suami istri Kang Bedu begitu nggak? Tonton. Iya. Kan tinggal bilang baik, bos, suami saya mah Ustadz baik, lemah lembut sama saya gitu. Oh baik, itu saya Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Berarti rumahnya surga. Surga banget Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya pulang disambut. Bukan disambit. Itu kalau nggak pulang. Kalau nggak pulang. Disambut. Bisa aja Ustadz. Iya. Yang pertama apa Bu? Wadud, lemah lembut. Yang kedua, perempuan-perempuan surga kata Nabi itu al-walud, banyak anaknya. Makanya orang tua kita, ibu, teteh, dulu tuh banyak anaknya. Ada yang 15, ada yang 10, ada yang 7. Ngamalin hadis Nabi. Karena perempuan yang banyak anaknya masuk surga. Sampai ada qasidahnya itu Bu. Kau mengandung, mengandung lagi, melahirkan, mengandung. Sebentar. Iya. Jumlah anaknya jadi berapa berarti? Makanya konsentrasi Cak Edo. Ulangi Kang Bedu. Kau mengandung, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Kok bener nggak konsentrasi? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? 3. Bu. Ada yang jawab 4, jawab 2. Itu konsentrasi si Ece mah. Itu enggak itu. Kita hitung. Yang bener saya apa Ece? Ini gimana ngajinya sih si Ece mah? Kau mengandung, melahirkan, stop. 1. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa? 3. Kelahiran yang kedua anaknya kembar. Nih kembar Bu, ini jatuhnya Bu. Kembar, gede begini mah kembar. Jadi anaknya tik. Iya. Nggak mungkin satu ini kembar Bu. Jadi perempuan-perempuan ahli surga yang pertama wadud, penyayang, lemah lembut. Yang kedua walud, banyak anaknya. Yang ketiga al-a'udu ala zawjiha, perempuan yang kembali kepada suaminya, setia kepada suaminya. Maksudnya gimana?
allati idza ghadiba, ketika suaminya marah, ja'at, datengin suaminya, hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda. Perempuan ahli surga itu, Bu, itu kalau suami lagi marah itu bukan balik marah. Perempuan ahli surga suaminya marah, dia datengin suaminya, dia pegang tangan suaminya, kalau bisa mah dicium. Terus ibu bilang, sayang, kalau kamu masih marah, jujur, aku tuh nggak bisa tidur. Kenapa sayang? Sampaikan sama aku. Itu istri ahli surga. Suami marah, ikut marah ibu mah. Maneh teh kunaon seteh marah-marah wae. Teu ngarti, saya jadi ibu rumah tangga capek. Nah, itu bukan perempuan ahli surga. Perempuan ahli surga mah kata Nabi, suaminya marah, datengin suaminya, pegang tangannya, cium tangan suaminya, sampaikan, sayang tolong jangan marah, karena kalau kamu masih marah aku tidak akan bisa tidur. Istri yang indah luar biasa begitu mah, Bu. Tepuk tangan ibu untuk Ustaz Cep ya. Suami lagi marah, jangan ikut marah, Bu, datengin pelan-pelan, cium tangannya. Suaminya bilang, sayang, itu bukan tangan aku. Tangan siapa? Itu tangannya Pak RT. Lagi ngobrol sama Pak RT sebelah ternyata. Ya, oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya, oke kalau gitu. Ibu, iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rianti dari Majelis Taklim Masyadah. Ibu Rianti. Ya. Begini Pak Ustadz, sebulan yang lalu suami saya membuat pengakuan kalau dia suka sama teman kerjanya. Apa? Kaget. Dan itu membuat saya sedih, kecewa, dan menangis sesedih-sedihnya. Nah, Ibu menangis tersedih-sedihnya. Iya, sedih. Sangat jahat. Karena selama ini saya sudah berusaha menjadi ibu dan istri yang baik. Ibu pengen jadi suami apa jadi ibu pengennya? Karena selama ini sudah berusaha menjadi ibu Pak Ustadz. Gak usah berusaha Bu, ibu jadi ibu aja. Ya, karena ibu sudah seorang wanita, pasti jadi ibu. Iya. Gak akan jadi suami. Ya, ibu sudah berusaha menjadi seorang ibu yang baik, istri yang baik. Tapi kenapa suami masih selingkuh gitu Bu ya? Iya. Ibu sedih. Iya. Terus? Ya, jadi gimana solusinya Pak Ustadz biar suami bisa di rumah aja? Gini Bu, kita harus cari tahu dulu akar masalahnya. Kenapa suami ibu bisa menaksir wanita lain? Ibu pernah nanya nggak, kamu kenapa sih naksir dia? Kan cantikan aku tahu kemana-mana. Kenapa? Gak tahu. Nggak tahu ya. Jadi begitu Bu, selingkuh Iya, Bu ya? iya, siap. Nggak selingkuh, baru naksir aja Bu ya? Iya, baru naksir. Baru naksir. Ya. Kalau boleh tahu nama wanita yang ditaksir siapa Bu? Teman kerjanya. Teman kerjanya? Ya. Inisialnya aja, nama depannya siapa? Ibu, mic-nya tolong. Iya. Teman. Di mulut. Maksudnya agak angkat dikit Bu. Nah, Ya, gitu sip. ya, Oke, baik, kita akan coba jawab Bu ya. ya, Siap. ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk Silakan, tangan Bapak dulu untuk Ustaz. Ibu Yanti. Rianti, Ibu Rianti. suami naksir wanita lain, Baik. tapi jujur kepada istrinya. Ya. Bagaimana caranya supaya suaminya tidak selingkuh? Baik. Bu. Bu. Permasalahan yang seperti ini harus dua-duanya dapat. Suaminya juga dapat nasihat, istrinya juga dapat nasihat. Yang pertama, buat siapapun bapak-bapak yang ada di sini ataupun yang ada di rumah yang sedang nonton Jalan Dakwah BTV. Kata Nabi, perempuan itu dari belakang banyak setannya, dari depan juga banyak. Kata Nabi itu kalau ada perempuan apalagi yang bukan istri kita, itu kalau dipandang dari belakang setan mulu, dipandang dari depan setan mulu. Maka kata Nabi, ketika engkau melihat perempuan di luar sana selain istrimu, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlah, kata Nabi. Kang Bedu,
Iya. Di luar sana melihat ada perempuan, Kang Bedu. Iya. Tiba-tiba perempuan itu setan semua. Yang mana perempuannya Pak Ustadz? Yang disorot, yang nonton tuh yang lagi nyuci beras tuh. Tuh. Masa setan cuci beras? Iya. Kan ibu-ibu perempuan. Oh, itu Pak Ustadz. Iya itu tuh. Tuh yang ketawa-tawa tuh. Iya. Senyum-senyum sendiri tuh. Iya. Itu banyak setannya Pak Ustadz. Semua perempuan yang bukan istri kita, depan belakang itu ada setannya, Bu. Oh, pantas saya kok tertarik melihat yang mencuci beras itu Pak. Iya, makanya jadi bapak-bapak ketika melihat perempuan itu, yang pertama tundukkan pandangan. Kalau menimbulkan syahwat, buru-buru pulang, kata Nabi. Falyati ahlah, buru-buru pulang, datangi istrimu, tidur dengan istrimu. Kalau istri kita lagi tidur, bangunin. kata suruh tidur. Iya. Kok dibangunin? Jadi yang pertama nasihat untuk suami dulu. Ketika melihat perempuan lain di luar sana yang bukan istri kita, kemudian menimbulkan godaan syahwat untuk kita, falyati ahlah, kata Nabi. Pulang ke rumah, datangi istrimu. Selesai. Karena sejatinya memang itu sama-sama wanita ya Pak Ustadz. Betul sekali. Cuman bedanya itu banyak setannya. Kan setan demen tuh. Yang haram di halal, deket-deketin. Giliran udah halal dijauh-jauhin, itu setan. Dan bahayanya Pak Ustadz, itu Allah bisa mencabut nikmat yang halal. Betul sekali. Bisa menjadi yang haram tuh. Karena sering memakan yang haram, memakai yang haram, yang halal Allah cabut kenikmatannya. Nauzubillah min dzalik. Itu untuk suaminya. Suaminya Ustaz. Terus untuk ibu, Yantinya. Betul ibu. Memang menjadi istri itu harus sering mengevaluasi diri. Kenapa ya suami saya jadi naksir orang lain? Apa saya kurang pelayanan? Atau sayanya tidak menjadi istri yang penyayang? Tapi kalau ibu sudah evaluasi, enggak Ustadz, saya mah tahu suami saya itu tipe suami yang bahasa cintanya act of service. Pengen dilayanin, suami pulang langsung dibukain, set. Suami mau duduk dikursiin, set. Itu namanya love language-nya Fir'aun, Bu. Apa-apa pengen dilayanin. Tapi kadang-kadang ada suami yang begitu. Kalau ibu sudah mengevaluasi diri dan ibu merasa, Ustadz, selama ini saya sudah mengabdikan diri saya untuk suami saya, tapi kenapa suami saya masih naksir orang? Berarti itu mah yang salah bukan ibunya. Itu mah yang salahnya siapa? Suami ibu, bapaknya, suaminya bukan bapaknya. Apa salah bapaknya? Apa cedoh? Kenapa jadi nyalahin bapaknya? Suaminya. Bapaknya capek-capek membesarin anaknya kok disalahin? Tapi alhamdulillah nih, istrinya Kang Bedu berbahagia sekali punya Kang Bedu. Ada kumisnya. Artinya Kang Bedu tergolong dari golongan lele bukan buaya. Ya, karena saya ada kumisnya ya. Bisa jadi saya bukan lele juga. Bisa jadi saya kucing. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ibu Rianti. Semoga setelah suaminya mendengar jawaban dari Ustadz Encep, suaminya juga introspeksi. Oh iya, saya salah kalau menyatakan menaksir seseorang, karena sesungguhnya wanita dimanapun sama ya. Bahkan laki-laki itu ya, kalau mohon maaf katanya kalau ada kambing dibedakin pun itu kalau emang godaan setan terlihat cantik ya Pak Ustadz. Betul sekali. Hati-hati ya makanya tuh ya buat laki-laki, kalau di luar tundukkan pandanganmu. Iya betul. Iya. Saya mau duduk, saya di sini Pak Ustadz mau nunduk, ibu-ibu semua. Kalau di sini mah insya Allah enggak. Insya Allah. Di sini mah tidak ada wanita-wanita yang diiringi oleh setan-setan, enggak ada. Ini malaikat semua. Malaikat semua ini yang mengiringinya. Luar biasa. Calon penghuni surga semua. Baik, kalau gitu kita langsung ke penanya berikutnya. Siapa? Silakan. Iya Bu, betul. Mana tadi mau nanya? Iya Ibu, silakan Ibu, boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnur Helmi dari Majelis Taklim Parakan Salak Sukabumi. Elis. Mangga Elis. Begini Pak Ustadz, saya mau curhat nih. Kan rumah tangga itu
biasanya baiti janati. Oh, rumahku surgaku. Iya. Kebanyakan orang begitu kan, biasanya mengidamkan rumah tangga seperti itu. Tapi yang terjadi pada saya itu malah sebaliknya. Janati baiti. Kebalikannya itu bukan menikmati rumahku adalah surgaku, tapi sebaliknya rumahku seperti neraka. Aduh. Banyak orang disiksa dong di situ. Terus Bu? Gitu. Ya, kan suami saya itu pemarah ya. Jadi nggak bisa salah sedikit marah-marah yang nggak jelas gitu. Jadi saya ini selalu berdoa, ya Allah mudahkanlah suamiku mendapat hidayah gitu ya, supaya jangan marah-marah lagi. Maksudnya dia itu jadi kalau marah itu kayak melampiaskan kemarahannya kepada saya. Bahkan mohon maaf, apa ada kekerasan fisik nggak ada? Enggak hanya ada, verbal aja, hanya kata-kata yang marah gitu, emosi. Misalnya ada masalah dari luar, tiba-tiba pulang kerja nih, pulang jualan gitu ya. Dilampiaskan ke ibu. Marah-marah nggak jelas kan? Jadi saya bilang apa salahkan? Oh jadi marah-marahnya nggak jelas? Nggak jelas. Nah, yang saya ingin tanyakan kan saya sudah berusaha jadi istri yang baik, jadi berdoa ya Allah mudah-mudah bukakan hidayah suami saya supaya sadar. Kan kebanyakan orang nggak mau disalahin kan, mentang-mentang suami ke istri itu, saya kan suami, pemimpin rumah tangga, gitu kan. Salah kira saya, mana saha, aing saha. Jadi, izin mohon maaf Ibu, apakah Ibu pernah menegur atau meminta kepada suami, ayah jangan marah-marah begitu dong? Sudah, Ibu ngomongnya gimana, ngomong ke suaminya? Saya biasa begini ya, dia kan suka berbuat seenaknya biar di depan umum gitu ya. Saya bilang jangan begitu ya, harga diri saya itu nggak ada, jadi istri itu kan kayak dilecehkan gitu ya. Jangankan menghargai gimana gitu ya, di depan orang marah-marah nggak tahu ada siapa di situ kan. Jadi saya itu suka diam itu malu sendiri. Oh kenapa suami saya itu seperti itu gitu kan? Nah yang saya ingin tanyakan, apa kiat-kiat supaya suami saya itu menjadi sadar dan bagaimana membentuk rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV.